Halo teman-teman, gimana? Puasanya masih lancar kan? Belum ada yang bolong kan? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Kamila Kusumaningsih, NIM 193141072. Yang kedua ada Kurniadi dengan NIM 193141082. Ada juga Lutfiah Evi dengan NIM 193141094. Dan yang terakhir ada Lisa Ferisa dengan NIM 193141098. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai sifat koligatif larutan. Apa sih yang ada di dalam sebuah sifat koligatif larutan itu? Baik, di sini saya akan membacakan subtopik pembahasan. Yang pertama yaitu ada penurunan titik uap. Kemudian ada kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Dan yang terakhir ada tekanan osmosis. Kemudian juga ada latihan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tentang penurunan titik uap. Selamat menyimak. Saya Lutfiah Evi Fatihati, NIM 193141094, akan menjelaskan mengenai sifat koligatif larutan yang pertama, yaitu penurunan titik uap. Suatu fisik senyawa akan berganti jika menjadi bagian dari suatu larutan. Contohnya, air yang membeku pada suhu 0 derajat Celcius akan mencair kembali jika dipadukan dengan cairan anti beku etilen glikol. Tekanan uap suatu larutan yaitu salah satu bentuk sifat fisik yang dipengaruhi oleh zat terlarutnya. Pada tahun 1880-an, ahli kimia yang bernama F.M. Raoult menemukan bahwa zat terlarut akan menurunkan tekanan uap dari pelarut murninya. Hal itu dikarenakan zat yang dilarutkan tidak menguap dan yang menguap adalah pelarutnya. Maksudnya, tekanan uap larutan akan lebih sedikit dibandingkan dengan tekanan uap pelarut murninya. Dapat disimpulkan, penurunan tekanan uap yaitu merupakan selisih antara tekanan uap pelarut murni atau yang dilambangkan dengan P derajat dengan tekanan uap larutan yang dilambangkan dengan P. Maka delta P sama dengan P derajat dikurangi P. Selanjutnya, hukum Raoult mengatakan tentang penurunan tekanan uap. Ada dua, yaitu penurunan tekanan uap tidak bergantung pada jenis zat yang dilarutkan, tetapi pada jumlah partikel zat yang terlarut. Yang kedua, penurunan tekanan uap berbanding lurus dengan fraksi mol zat yang dilarutkan. Hukum Raoult tersebut dapat dirumuskan P sama dengan XP dikali P derajat, di mana XP sama dengan NP per NP plus NT. NP adalah mol pelarut dan NP plus NT sama dengan mol total dari zat dalam larutan. Selain itu dapat juga dirumuskan P sama dengan XT dikali P derajat, di mana XT sama dengan NT per NT plus NP. NT adalah mol terlarut dan NT plus NP adalah mol total zat dalam larutan. Karena dalam larutan terdapat dua komponen, maka XP plus XT sama dengan 1. Lalu untuk mencari XP sama dengan 1 dikurangi XT, maka delta P sama dengan P derajat dikurangi P. Sama dengan P derajat dikurangi P tadi rumusnya XP dikali P derajat. Jadi P derajat dikurangi 1 min XT dikali
P derajat. Sama dengan P derajat dikurangi P derajat min XT dikali P derajat. Jadi delta P sama dengan XT dikali P derajat. Adapun keterangannya, delta P adalah penurunan tekanan uap, XP adalah fraksi mol pelarut, XT adalah fraksi mol terlarut, P derajat adalah tekanan uap pelarut murni, dan P adalah tekanan uap larutan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal dan penyelesaiannya. Contoh soal. Sebesar 342 gram sukrosa dengan rumus molekul C12H22O11 dilarutkan dalam 3000 gram air dengan ARC sama dengan 12, H sama dengan 1, dan O sama dengan 16. Hitunglah penurunan tekanan uap bila tekanan uap air adalah 31,82 mmHg. Untuk penyelesaiannya, diketahui massa air sama dengan 3000 gram, massa sukrosa sama dengan 342 gram, P derajat atau tekanan uap air sama dengan 31,82 mmHg. Ditanya penurunan tekanan uap atau delta P. Jawab. Yang pertama, menentukan MR sukrosa dan air. MrC12H22O11 atau sukrosa yaitu sama dengan jumlah atom C. Jumlah atom C adalah 12, jadi 12 dikali AR dari C. Ditambah jumlah atom H, 22 dikali ARH. Ditambah jumlah atom O, 11 dikali ARO. Sama dengan 12 dikali ARC-nya, 12 ditambah 22 dikali ARH-nya 1 ditambah 11 dikali ARO-nya 16 sama dengan 144 ditambah 22 ditambah 176 sama dengan 342 gram per mol. Kemudian MrH2O sama dengan jumlah atom H, 2 dikali ARH, ditambah jumlah atom O, 1 dikali ARO, sama dengan 2 dikali 1, ditambah 1 dikali ARO-nya 16, sama dengan 2 ditambah 16, jadi 18 gram per mol. Kemudian menentukan mol zat pelarut dan mol zat terlarut. Mol H2O atau air sama dengan massa dibagi MR. Massa air 3000 gram dibagi MR-nya 18 gram per mol sama dengan 166,7 mol. Mol C12H22O11 atau sukrosa sama dengan massa dibagi MR. Massanya 342 gram dibagi 342 gram per mol sama dengan 1 mol. Kemudian menentukan fraksi mol terlarut, yaitu fraksi mol sukrosa. Dengan rumus XT sama dengan mol T, mol terlarut, yaitu mol sukrosa, dibagi mol T ditambah mol P, mol pelarut, yaitu mol air, sama dengan 1 dibagi 1 ditambah 166,7 sama dengan 1 dibagi 167,7 sama dengan 0,006. Langkah yang terakhir menentukan penurunan tekanan uap dengan rumus delta P sama dengan XT fraksi mol terlarut yaitu sukrosa dikali P derajat sama dengan 0,006 dikali 31,82 sama dengan 0,19 mmHg. Jadi penurunan tekanan uap adalah 0,19 mmHg. Saya Lisa Ferisa Yudaningrum, NIM 1931411098 akan menjelaskan tentang materi selanjutnya,
yaitu kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Titik didih dan titik beku dipengaruhi oleh tekanan eksternal atau tekanan udara dari luar. Keberadaan zat terlarut di dalam pelarut akan menimbulkan terjadinya kenaikan titik didih lebih tinggi dibandingkan titik didih pelarut murni. Bisa juga diartikan penurunan tekanan uap jenuh larutan yang lebih rendah dibandingkan tekanan uap jenuh akan mengakibatkan lebih besarnya kenaikan titik didih adanya zat terlarut di dalam pelarut. Adanya selisih titik didih larutan dengan titik didih pelarut itu disebut dengan kenaikan titik didih. Pada titik beku normal, karena adanya tekanan uap larutan lebih rendah dibandingkan tekanan uap pelarut murni, maka agar larutan membeku harus didinginkan. Akibatnya titik beku larutan lebih rendah dibandingkan titik beku pelarut murni. Selisih temperatur titik beku larutan dengan titik beku pelarut murni disebut dengan penurunan titik beku. Menurut hukum Beckmann dan Roth menjelaskan bahwa kenaikan titik didih dan penurunan titik beku mempunyai perbandingan langsung atau lurus dengan molalitas yang terlarut. Maka dapat dirumuskan delta TB sama dengan M kali KB dan delta TF sama dengan M kali KF. Dari rumus tersebut ada syarat hukum Beckmann. Yang pertama, rumus tersebut tidak berlaku untuk larutan non-elektrolit. Yang kedua, delta TB tidak berlaku untuk larutan yang mudah menguap. Yang ketiga, hanya berlaku untuk larutan yang sangat encer pada larutan yang pekat terhadap penyimpangan. Baik teman-teman, di sini saya Kamila Kusumaningsih, NIM 193141072 akan menjelaskan cara mencari kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Contoh soal, hitunglah berapa titik didih dan titik beku larutan berikut. Yang pertama yaitu diketahui massa senyawa urea atau CONH22 yaitu sebesar 40 gram. Kemudian diketahui P itu adalah massa yang terlarut yaitu 1000 gram. Dan MR dari CONH22 adalah 60 gram per mol. Cara mengerjakannya yaitu kita masukkan rumus. Rumus untuk titik beku adalah delta TB sama dengan M kali KB. Atau delta TB sama dengan M. M bisa diturunkan, rumus menjadi massa per MR kali 1000 per P kali KB. Selanjutnya kita tulis yaitu delta TB sama dengan massa dari CONH22 yaitu 40 gram per MR dari CONH22 yaitu 60 gram dikali 1000 per P. P adalah 1000 gram, kemudian dikalikan dengan KB. Mana diketahui bahwa KB air adalah 0,52. Kemudian tulis di bawahnya hasilnya yaitu 0,7 dikali 1 dikali 0,52 derajat Celcius per M. Sehingga delta TB sama dengan 0,364 derajat Celcius. Kemudian karena yang kita cari adalah titik didih sebuah larutan dan air di dalam titik didih yang normal itu adalah 100 derajat Celcius, kita tambahkan dengan delta TB yaitu 0,364 derajat Celcius sehingga titik didih menjadi 100,364 derajat Celcius. Yang selanjutnya yaitu kita mencari penurunan titik beku, di mana rumus penurunan titik beku adalah delta TF sama dengan M kali F. Sama M bisa diturunkan menjadi massa per MR dikali 1000 per P dikali KF. Langsung saja kita masukkan angkanya ke dalam rumus, yaitu delta TF sama dengan 40. 40 adalah massa dari CONH22
kemudian per 60 gram, 60 adalah mR-nya, dikali 1000 per 1000 gram, dikali KF air, yaitu 1,86. Kemudian, delta TF sama dengan hasil dari M, yaitu 0,7 dikali 1, dikali 1,86, sehingga hasilnya adalah 1,302 derajat Celcius. Kemudian karena yang kita cari adalah titik beku sebuah larutan dan titik beku air itu normalnya adalah 0 derajat Celcius, kemudian dikurangi dengan delta TF yaitu min 1,302 derajat Celcius, sehingga titik beku larutan tersebut adalah min 1,302 derajat Celcius. Oke teman-teman, saya Kurniadi, NIM 193141082. Saya akan menjelaskan tentang materi tekanan osmosis. Apa itu osmosis? Osmosis itu sebuah fenomena atau peristiwa yang menghantarkan molekul pelarut ke dalam larutan secara refleks melalui perantara selaput semi permeable. Selaput semi permeable didefinisikan sebagai selaput pemisah yang hanya bisa dilewati air dan molekulnya saja. Nah, dari pengertian tersebut masih abstrak ya teman-teman, perlu dikonkretkan lagi. Jadi, osmosis adalah peristiwa mengalirnya molekul zat pelarut dari larutan yang encer ke larutan yang lebih kental. Untuk reaksi osmosis sendiri, itu adanya keinginan untuk menyetarakan konsentrasi antara dua larutan yang saling berhubungan melalui membran. Untuk peristiwa osmosis sendiri, perhatikan gambar titik 14. Di situ ada sebuah gelas berisi air, kemudian di dalamnya itu ada sebuah alat osmometer yang memperlihatkan adanya larutan gula di dalamnya. Nah, kira-kira osmometer ini apa teman-teman? Ada yang tahu apa osmometer itu? Definisinya apa? Yakni alat yang berfungsi menghitung kemampuan osmometik suatu larutan. Sampai di sini bisa dipahami ya? Paham ya? Oke. Lanjut. Setelah tadi diberi larutan berupa gula ke alat osmometer, kemudian masukkan ke dalam gelas yang isinya air. Maka terlihat sangat jelas permukaan larutan pada osmometer bertambah tinggi. Beda lagi dengan gambar, perhatikan gambar 1.5. Jika di atas torak ditaruh benda asing, contohnya batu timbangan ya, maka arus air ke dalam osmometer dapat dicegah atau disumbat. Baik teman-teman, setelah melihat gambaran dari peristiwa osmosis, sekarang adalah gaya yang diperlukan untuk menyetarakan desakan dari pelarut yang menghantarkan zat melalui selaput semi permeable ke dalam larutan. Itu berupa tekanan osmosis. Ingat-ingat, jadi tekanan osmosis adalah gaya yang diperlukan untuk menyetarakan desakan dari pelarut yang menghantarkan zat melalui selaput semi permeable ke dalam larutan tertentu. Bisa dipahami? Adapun Van Hoff mencetuskan rumus sebagai berikut. P sama dengan MRT. Ingat-ingat, P sama dengan MRT. Itu adalah rumus tekanan osmosis. Mudah ya? P artinya tekanan osmosis, dilambangkan ATM. M artinya molaritas, dilambangkan mol atau liter. T artinya suhu mutlak,
dilambangkan K, Kelvin. R artinya ketetapan gas 0,082. Oke, untuk lebih jelasnya bisa menonton dan memahami video contoh soal berikutnya. Perhatikan contoh soalnya. Tentukan tekanan osmosis larutan C12, H22, O11 0,02 molaritas pada suhu 30 derajat Celcius. Cara mengerjakannya diketahui M sama dengan 0,02, R sama dengan 0,082, T sama dengan 273 ditambah 30 sama dengan 303. Kenapa bisa dapat 273? Karena adanya suhu mutlak yaitu Kelvin. Bisa dipahami ya. Kemudian ditanya berapa tekanan osmosis larutan C12, H22, O11. Jawab. Pi sama dengan MRT menggunakan rumus Van Hoff untuk mencari tekanan osmosis. Pi sama dengan 0,02 dikali 0,082 dikali 303 sama dengan 0,49 atm. Nah, ketemu jawabannya ya teman-teman. Semoga kalian bisa memahaminya. Terima kasih. Baik teman-teman, untuk bisa lebih paham lagi, teman-teman bisa mencoba untuk mengerjakan latihan soal berikut dan bisa ditanyakan pada saat sesi diskusi. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.